Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Baik anak-anak, apa kabar pagi hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan kisah Nabi Yusuf dan Nabi Syu'aib. Seperti apa kelanjutan kisah Nabi Yusuf sama Nabi Syu'aib? Yuk tonton terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kembali lagi bersama Ustadz Zul. Nah, hari ini kita akan lanjut lagi tentang kisah Nabi Yusuf. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang Nabi Yusuf diangkat menjadi nabi. Seiring berjalannya waktu, Nabi Yusuf tumbuh menjadi pemuda yang tampan. Ketampanan Nabi Yusuf menyebabkan banyak orang yang tertarik kepadanya. Hal itu dianggap berbahaya oleh para pembesar Mesir. Para pembesar Mesir itu sepakat memasukkan Nabi Yusuf ke dalam penjara dengan cara memfitnahnya. Di dalam penjara itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi Yusuf dan mengangkatnya menjadi utusannya, yaitu menjadi nabi. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam bertemu dengan keluarganya. Ketika musim kering tiba, rakyat Mesir dapat dampak dari kekeringan itu. Di antara mereka, banyak yang datang ke istana raja meminta bantuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di antara rakyat Mesir itu, ada saudara Nabi Yusuf yang datang meminta bantuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketika itu, Nabi Yusuf bertemu dengan saudara dan ayahnya. Saudara Nabi Yusuf akhirnya bertaubat. Mereka meminta maaf kepada Nabi Yusuf dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf memaafkan saudara-saudaranya atas kesalahan yang mereka perbuat. Nah, anak-anak, kalau kita berbuat salah, jangan lupa kita minta maaf ya. Misalkan kita berbuat salah kepada Allah, jangan lupa bertaubat, beristighfar. Kemudian kalau kita berbuat salah kepada teman kita, kita bilang maaf ya. Selanjutnya, 2. Meneladani Nabi Yusuf alaihissalam. Di antara perilaku terpuji Nabi Yusuf yang bisa diteladani dalam kehidupan sehari-hari yaitu sebagai berikut. A. Melatih diri untuk bersabar. Nah, kita harus bersabar ya. Kemudian B. Memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berharap kepada manusia ya. Kita harus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita berharap kepada manusia, itu adalah patah hati yang sangat disengaja. Namun kalau kita berharap kepada Allah, maka apa yang kita harapkan itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian C. Melatih diri untuk jujur. D. Rajin belajar agar menjadi pandai dan bijaksana. Nah, anak-anak, kalau kita tidak rajin belajar, maka nanti kita akan menyesal. Pas kita sudah besar, teman kita sudah sukses, sedangkan kita menjadi pemulung. Na'udzubillahi min zalik. Itu karena kita dulu tidak pandai belajar. Nah, untuk itu anak-anak, mari kita rajin-rajin belajar biar kita menjadi orang yang pandai dan bijaksana seperti Nabi Yusuf. Kemudian memaafkan kesalahan orang lain. Nah, ini juga penting ya anak-anak. Kita harus memaafkan sama manusia, kita harus memaafkan sama tetangga, teman-teman, dan lain-lain. Ya, baik anak-anak, alhamdulillah kita akan lanjut pada kisah Nabi Syu'aib, yaitu di bagian B, Nabi Syu'aib alaihissalam. Buku penunjang halaman 59. A. Penduduk Madian yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nama lengkap Nabi Syu'aib alaihissalam adalah Syu'aib
bin Mikil bin Yasjir bin Madian bin Ibrahim. Nabi Syuaib diutus Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah di negeri Madian. Penduduk Madian adalah segolongan bangsa Arab yang tinggal di sebuah daerah bernama Ma'an yang terletak di pinggir negeri Syam. Kemudian, penduduk Madian terdiri dari orang-orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Penduduk Madian saat itu gemar berbuat curang, licik, tidak jujur, dan tidak adil. Salah satu contoh perilaku curang penduduk Madian adalah mereka gemar mengurangi timbangan dalam praktik jual beli. Kemudian anak-anak yang bagian B, Nabi Syuaib alaihissalam berdakwah kepada kaumnya. Penduduk Madian tidak percaya adanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah hutan dan aikah, yaitu sebidang padang pasir yang ditumbuhi pohon dan tanaman. Mereka mengurangi takaran atau timbangan dalam berdagang. Melihat kesesatan penduduk Madian itu, Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul untuk mengingatkan mereka. Rasul itu bernama Nabi Syuaib alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Hud, artinya, dan kepada penduduk Madian kami utus saudara mereka, yaitu Syuaib. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia, dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik, makmur, dan sungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang membinasakan. Quran Surah Hud ayat 84. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Baik, Nabi Syuaib alaihissalam mengingatkan mereka akan balasan bagi orang yang tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Balasan itu berupa azab yang pedih ketika masih di dunia dan nanti di akhirat. Nah, anak-anak, kemudian yang bagian C, dakwah Nabi Syuaib ditolak kaumnya. Sebagian besar penduduk Madian menolak dakwah Nabi Syuaib. Mereka bahkan mencela seruan Nabi Syuaib. Celaan dari kaumnya itu didengar dan diterima oleh Nabi Syuaib alaihissalam. Dengan sabar dan lapang dada, Nabi Syuaib alaihissalam bahkan mendoakan kaumnya agar diberi petunjuk dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Terhadap sikap kaumnya itu, Nabi Syuaib alaihissalam sedih. Akan tetapi, Nabi Syuaib tidak berputus asa. Nabi Syuaib alaihissalam terus-menerus dengan penuh kesabaran dan ketaatan berdakwah kepada kaumnya. Baik anak-anak, kemudian kegigihan dan semangat Nabi Syuaib alaihissalam dalam berdakwah itu membuat penduduk Madian yang ingkar marah. Mereka mendatangi Nabi Syuaib dengan mengancam akan menyiksa dan merajam Nabi Syuaib alaihissalam jika tidak mau menghentikan dakwahnya. Mendapat ancaman dari kaumnya itu, Nabi Syuaib alaihissalam tidak merasa takut. Nabi Syuaib meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah akan menolong dan melindunginya. Kemudian D, Allah Subhanahu wa taala menimpakan azab kepada kaum Nabi Syuaib. Allah Subhanahu wa taala melihat kemungkaran kaum Nabi Syuaib semakin merajalela. Allah Subhanahu wa taala hendak menurunkan azab kepada kaum Nabi Syuaib
Sebelum azab itu diturunkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Syuaib dan pengikutnya untuk pindah dari negeri Madian. Kemudian azab Allah Subhanahu wa Ta'ala datang menimpa penduduk Madian. Mula-mula mereka diserang udara yang sangat panas hingga mereka keluar dari rumah masing-masing untuk mencari udara segar. Akan tetapi, dimanapun mereka berada, udara tetap terasa panas hingga menyesakkan dada dan napas mereka. Saat mereka kebingungan, tiba-tiba tampak awan hitam menaungi kawasan lembah. Mereka gembira melihat awan hitam itu. Mereka mengira awan itu akan mendatangkan hujan dan hawa sejuk yang mereka rindukan. Namun, dugaan mereka salah karena tanpa diduga angin kencang datang dengan menghempas dan melempar mereka ke segala penjuru. Pada saat itu, dari awan yang hitam pekat itu, kilat, petir, dan guntur menyambar saling menyusul. Penduduk negeri Madian yang durhaka itu pun binasa. Atas pertolongan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Syuaib alaihissalam dan para pengikutnya yang beriman selamat. Nah, itu adalah sekelumit tentang kisah Nabi Syuaib, anak-anak. Kemudian yang nomor 2, meneladani Nabi Syuaib alaihissalam. Anak-anak, di antara yang bisa diteladani dari Nabi Syuaib dalam hidup sehari-hari adalah seperti berikut ini. Pertama, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, kita harus bisa mentaati dan melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Misalkan seperti sholat 5 waktu. Anak-anak harus bisa rajin sholat 5 waktu ya. Karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, mengingatkan teman agar berbuat baik. Nah, sama teman kita harus menasihati mereka untuk selalu berbuat baik. C, bersemangat dan tidak putus asa. Nah, anak-anak, dalam kita belajar sehari-hari, kita harus semangat, nggak boleh kita putus asa. Misalnya sekarang, hari ini kita dapat nilai 90. Nah, besoknya harus semangat dan bisa mendapatkan nilai 100. Ya anak-anak,